setelah Fatimah wafat, nikah lagi dengan Khawlah binti Ja'far. Punya putra Muhammad tidak berpolitik. Kalau Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain berpolitik. Sayyidina Hasan diracun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Sayyidina Husain dibunuh di Karbala oleh Yazid bin Muawiyah. Sayyidina Muhammad tidak berpolitik. Ngaji mawon. Khitoh mawon. Gak usah capres-capresan lah, khitoh aja khitoh. Gak usah capres-cawapres. Ngaji di Masjid Madinah, murid di antara muridnya Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah. Cerdas orangnya. Nah, Imam Abul Hasan Asy'ari tadinya Mu'tazilah 40 tahun. Lama-lama mendapatkan petunjuk dari Allah. Mu'tazilah liberal ini. Mu'tazilah terlalu mengkultuskan akal. Meremehkan Al-Quran malah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Berlindung kepada Allah dari sesuatu kejelekan yang tidak diciptakan oleh Allah. Kalau Mu'tazilah, Allah tidak menciptakan yang syar. Maka ma-nya manafi. Kalau kita ahli sunnah ma-nya Anda harus jawab. Kalau dari sunnah ma-nya isim mausul. Min syarri ma kholak. Kalau Mu'tazilah min syarrin ma kholak. Dari kejelekan yang tidak diciptakan oleh Allah. Maka Mu'tazilah mengkultuskan akal agar Quran dan hadis sesuai dengan akal. Kalau nggak masuk akal, nggak percaya dia. Itulah Mu'tazilah. Qada-qadar, nggak ada itu qada-qadar. La qada wala qadar walakinnallaha ya'lam. Allah hanya tahu hari ini hujan, hari ini si A mati, si B kecelakaan, tapi dia beruntung, dia celaka, bukan takdir Allah. Itu Mu'tazilah. Tapi tahu hari ini rumah ini kebakaran, tapi ada kebakaran hari ini bukan takdir Allah, hanya Allah tahu. Itu namanya Mu'tazilah. Lebih lagi Qadariyah. Kalau Qadariyah, Ma'bad al-Juhani, Ghailan ad-Dimashqi, Allah pun nggak tahu. Allah pun tahunya setelah terjadi. Ada kebakaran. Allah baru tahu itu. Itu namanya Qadariyatil ula. Imam Asy'ari keluar dari Mu'tazilah atas restu dari izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpi jumpa Rasulullah 3 kali agar kamu keluar dari madhabmu, dirikan madhab sendiri. Maka Imam Abul Hasan Asy'ari sudah 40 tahun jadi pendakwah Mu'tazilah, keluar Mu'tazilah, mendirikan mazhab sendiri, didukung oleh khalifah namanya Mutawakkil 'ala Allah. Sebelumnya khalifah Mu'tazilah semua Mu'tasim, Wathiq, Ma'mun, Mu'tasim, Wathiq, anaknya Harun Rasyid. Nah, Mutawakkil mendukung mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Mu'tazilah dipecat dari jabatan-jabatan penting, diterima oleh gubernur Dailam, Syiah. Gubernur provinsi Dailam, Mu'tazilah, kamu diusir dari pusat-pusat ahli sunnah, sini, pindah sini. Masuk ke kota Syiah. Maka sampai sekarang, sejak itu, Syiah orang cerdas-cerdas. Didukung oleh kecerdasan Mu'tazilah. Gitu ceritanya. Bukan saya Syiah, bukan, lagi cerita itu. Saya itu pelajarnya begini, pelajarnya kuliah saya itu ini. Jadi kalau saya hafal cerita begini bukan karena saya Syiah. Ada yang ngomong, ini kalau cerita Syiah aku hafal banget. Ini Syiah ini. Bukan, pelajaran saya ini. Paham betul? Jurusan saya waktu kuliah. Ini cerita begini hafal lah. Imam Asy'ari mencari jalan tengah. Bainan nasy wal aql. Jangan terlalu tekstual, tapi tidak terlalu rasional, jalan tengah. Butuh orang cerdas. Maka Ahlussunnah wal Jamaah itu harus cerdas. Kalau nggak cerdas seperti kita ini jadi begini ini. Kalau kita betul Ahlussunnah wal Jamaah berpikir tengah-tengah antara nas dan akal harus cerdas. Kalau nggak cerdas, ya kalau sampai ini jadinya begini ini. Akibatnya kayak gini ini, kan nggak cerdas. Coba cerdas. Imam Asy'ari berusaha mencari jalan tengah. Ayat-ayat Quran yang menjadikan kita menjadi
tasbih dan tamtsil menyerupakan Allah dengan lainnya ditakwil. Tangan Allah bukan tangan, kekuasaannya yadullah fawqa aydihim. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua akan musnah kecuali wajahnya Allah, bukan wajah, zatnya ditakwil. Coba kalau dikatain mukanya nanti seperti apa? Apalagi wajah rabbuka wal malaku soffan soffa, di mahsyar nanti malaikat baris, wajah rabbuka, Tuhan datang. Periksa barisan. Apel merah putih apa? Inspektur upacara apa? Yang datang bukan Allah. Wajah rabbuka ay wajah amru rabbik. Perintahnya yang datang. Paham boten? Ini namanya mentakwili ayat-ayat yang kira-kira ayat ini akan menjadikan kita tasbih dan tamtsil. Tapi kalau tidak sampai tasbih dan tamtsil, harus kita tetapkan. Allah punya sifat qudrah, iradah, sama, basar, ilmu, haya, kalam. Kata Mu'tazilah, Allah enggak punya sifat. Kalau punya sifat, pertanyaannya, sifatnya Allah qadim apa hadits? Kalau hadis mustahil. Zatnya Allah qadim, masa sifatnya hadits? Kalau qadim, yang qadim banyak banget. Zatnya Allah dan sifatnya. Orang Kristen 3 qadim saja kafir. Lah kamu, berapa qadim kamu? Sifatnya Allah, zatnya qadim. Sifatnya 20 qadim. 21 qadim. Baik Kristen malah. Ini kata Mu'tazilah. Jadi kalau kata Asy'ariyah enggak. Allah punya sifat yang wajib berapa? Jawab berapa? Hafal tidak? Hafal mboten? Paham mboten? Sudah saya sering sampaikan sih. Yang suka lihat YouTube saya sudah sering dengar lah. Di Quran tidak ada ayat mengatakan Allah itu ada. Baca Quran enggak sampean? Pernah baca Quran tidak? Qulhu, Falak, Nas, Al-Fatihah, Alif Lam Mim, ayat kursi, Lam samawat, la ilaha illallah, Al-Fatihah berkat. Ya, bacanya itu baca ya. Baca itu ya. Kalau kita baca Quran dari awal sampai akhir, tidak akan kita jumpai ayat yang mengatakan Allah itu ada. Betul wonten. Gak ada ayat Qurannya. Allah itu wujud. Wonten betul. Kalau Allah itu mendengar, melihat, sami'an, basiran, wonten. Kalau Allah itu hidup, hayyun, qayyum, wonten. Kalau Allah itu maha kuasa, qadirun, muridun, wonten. Tapi Allah itu ada. Wonten betul Quran. Jawab, wonten betul. Yang enggak jawab berarti enggak pernah baca Quran, itu jelas. Imam Asy'ari menyelamatkan umat. Ngeman umat. Maka Imam Asy'ari dengan ijtihadnya, dengan kecerdasannya, Imam Asy'ari menetapkan Allah punya sifat nafsiyah, namanya sifat wujud, malah nomor 1 malah. Ning Qur'ane gak ono. Tapi malah jadi sifat wujud nomor 1. Ya Allah, luar biasa Asy'ari ini. Ngeman panjenengan, ngeman kita. Kalau yang filter, yang cerdas, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Rushd, terserah. Mau ngerti sifat wujud apa enggak, mereka udah pinter-pinter. Jenengan ini, insya Allah. Ini orang sifat wujud. Gak eruh yang Allah itu ada. Kalau gak ditetapkan sifat wujud. Paham betul? Jadi setelah Imam Asy'ari baca Quran bola-balik tidak menemukan sifat wujud, Imam Asy'ari dengan ijtihadnya membuat dasar pola pikir yang tawassut, yang wasatiyah dengan menetapkan sifat wujud bagi Allah. Dan itu sifat nomor 1. Karena Imam Asy'ari, kita ini sebenarnya tidak ada. Tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada. Kita menggunakan lafal tidak ada karena ada yang ada.
maka yang ada hanyalah yang ada. Nggak akan paham sampean. Kita ini sebenarnya tidak ada. Alam bukannya kita lah. Alam ini sebenarnya tidak ada. Tapi apa? Diadakan oleh yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita bisa menggunakan lapal ada. Ahmad ada di masjid, Abdullah ada di madrasah, karena ada yang, atau kita menggunakan kata tidak ada, uang tidak ada, air tidak ada, karena ada yang, maka yang ada hanyalah yang ada. Nah, kita pahami dulu, supaya paham. Ada domir, pronon, kata ganti, ada 3. Ana, anta, huwa. Saya, engkau, dia. Silakan dipakai, silakan. Ana Said, ana Abdullah, ana Abu Bakar, ana Hasan, ana Zainab, ana Maryam, silakan. Tapi nanti mati semua. Mati enggak? Mati semua. Yang menggunakan ana itu anak Toto, anak Sukardi, mati. Tinggal ana satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali itu artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali ana. Itu artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Hasan, aku Abu Bakar, aku Said, aku Abdullah, aku Zainab, aku Maryam, aku Toto, aku Sukardi, mati kabeh wis. Tinggal anak. Tinggal anak. Allah. Paham boten? Ini enggak pernah diajari gini, jadi sulit banget paham ini. Cuman sarapannya ampas kelapa sih, aduh ya Allah. Apa? Tumpang ya. Sarapan itu susu, madu, jahe. Nah, itu cerdas. Sarapannya tumpang ya Allah. Waktu saya di sini sarapan kangkung makan siang, kangkung makan malam, sampai muka saya seperti waktu itu kiriman saya sebulan 3.000 rupiah. Untuk makan saja 1.500. Belum iuran kamar, iuran pondok, iuran madrasah. Entek pisan. Berarti di warung tuh nyatet terus. Nanti kalau datang kiriman bayar, nyatet lagi besoknya. Ngoten mboten panjenengan, ngoten mboten. Rupanya mirip mawon, enggak beda jauh lah. Pun. Begitu pula anta. Silakan dipakai. Engkau Ahmad, engkau Hasan, engkau Abu Bakar, engkau Toto, engkau Sukardi, engkau Edi, engkau Said. Mati kabeh bakal. Kecuali anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta. Anta siapa ini? Anta siapa ini? Anta Allah. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau enggak ada sudah. Tinggal engkau. Paham boten? Yang terakhir huwa. Dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Hasan, dia Sukardi, dia Solikin, dia Maryam, dia Zainab. Mati kabeh. Mati semuanya. Tinggal dia satu yang tidak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali huwa. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali huwa. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Paham boten? Maka zikirnya Kiai Mahrus, kalau sudah mengimami tahlil, nanti ada Yahu, 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 Yahu. Hilang jane tinggal hu. Masih dipakai enggak? Zikirnya Kiai Mahrus gitu kalau memang tahlil.
Nah ini pertamanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-lama illallah, illallah, illallah. Lama-lama Allah, Allah, Allah. Yahu, 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 hu. Alah. Ini namanya tarekat syatoriyah ini. Tarekat syatoriyah. Supaya kita ini ketika zikir gak mikir uang, gak mikir pangkat, gak mikir jabatan, gak mikir istri, kecuali hu. Yang dipikir siapa? Dia siapa? Maka yang ada hanyalah yang ada. Nah, teman-teman Asy'ari namanya. Saya paham begini dapat 2 tahun loh. Saya paham begini 2 tahun, jenengan maunya 10 menit paham. Yang kedua, agama isinya syariah apa? Suatu ketika gubernur Mawaro An-Nahr, Transoksania, Afghanistan dan sekitarnya lah, sebelah sononya Bengawan. Namanya Transoksania. Namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa namanya? Kirim surat pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i